200 juta rupiah, habis dalam sekejap. Sewa rumah 5 juta, pengisi DA 300 ribu, tiket konser 194 juta, tadi isi pulsa 300 ribu. Sekarang cuma sisa 400 ribu. Michael hanya bisa menahan keinginannya untuk menemui Celine sekarang. Saat teringat pada putrinya, Michael merasa bersalah dan sedih lagi. Orang bilang, membesarkan anak perempuan harus berikan dia persyaratan yang baik, agar dia dapat menahan godaan saat dia besar nanti. Tapi, dia malah tidak sanggup menghidupi Celine. Saat Celine lahir, kebetulan karier Michael sedang gagal dan terpuruk. Bisa dibilang bahwa Celine bisa bertumbuh besar adalah berkat Charlotte. Kalau dibesarkan oleh Michael, mungkin Celine akan mati karena kelaparan atau dipukuli. Dia masih kecil, kenapa aku bisa tega memukulnya? Michael, kamu benar-benar bajingan! Bangsat! Binatang! Di bawah cahaya redup, Michael berbaring di ranjang, memikirkan kembali semua hal yang terjadi selama beberapa tahun ini. Mata yang merah menutup perlahan-lahan. Michael sendiri tidak tahu kapan dia tertidur. Dia dibangunkan oleh dering telepon yang keras. Michael melihat jam, sudah hampir jam ke-11. Pak Yosua telepon jam segini, jangan-jangan mau traktir makan, ya? Tanya Michael sambil tersenyum. Papa, kamu papaku. Yosua terdengar sangat bersemangat. Kamu boleh makan apapun. Haha, Pak Yosua orang yang tenang dan stabil, kenapa bisa berubah dalam semalam? Michael sudah bisa menebaknya. Jangan panggil aku Pak Yosua, bukannya udah sepakat? Panggil aku Kak Yosua. Yosua pura-pura berkata dengan serius. Kemudian, dia berkata dengan sangat menyesal dan kesal. Michael, kakak salah. Salah besar. Apa kamu udah lihat berita? Sekarang penuh dengan berita Rizky. Kalau tahu begini, harusnya kemarin aku ikutin kamu. Sekarang aku benar-benar nyesal. Michael tersenyum, membuka Instagram tanpa menutup telepon. Ternyata benar-benar sama dengan prediksinya. Yang berbeda adalah hari ini semuanya berita positif. Rizky sudah mengklarifikasi, ternyata gadis yang dipeluk saat tidur adalah adik kandungnya sendiri. Awalnya dia tidak ingin mengungkapkan identitas anggota keluarganya agar tidak mendatangkan kesulitan, tapi sekarang tidak ada cara lain. Saat itu, Rizky sedang syuting iklan, orang tuanya bersama adiknya datang mengunjunginya. Adiknya kelelahan karena perjalanan jauh, jadi tidur bersama Rizky di hotel. Di bagian akhir juga ada beberapa foto, terlihat bahwa Rizky sangat menyayangi adiknya, mana mungkin masih bisa membuat orang berpikiran buruk. Mengenai rokok, itu adalah rokok elektronik. Sebagai seorang penyanyi, merokok pasti akan membawa dampak negatif, apalagi merokok di depan umum. Tapi yang dia isap adalah rokok elektronik, tidak bisa disalahkan lagi, kan? Bahkan merek rokok elektronik tersebut jadi terkenal karena skandal kali ini. Semua berita negatif Rizky hilang dalam waktu 1 malam. Sekarang popularitasnya jadi jauh lebih tinggi. Tim humas Rizky memang hebat. Setelah bicara, Michael melihat berita yang paling menarik perhatiannya. Konser solo pertama Rizky akan diadakan sesuai jadwal. Di bagian bawah berita, ada berbagai macam keluhan. Semua orang mengatakan hal yang sama, harusnya kemarin beli tiket. Juga ada sebagian yang minta maaf pada Rizky. Berita lain tidak perlu dilihat lagi. Michael menutup Instagramnya, berkata sambil tertawa. Kelihatannya kali ini tiket konser Rizky akan laris manis. Yosua bisa mendengar sindiran Michael, tapi selain tersenyum pahit dan menyesal, dia tidak punya pemikiran lain lagi. Michael, aku kirimkan foto, coba kamu lihat. Kata Yosua dengan sedih. Michael melihat foto yang dikirim Yosua, itu adalah foto loket di stadion. Banyak sekali orangnya. Jauh lebih banyak dibandingkan antrean kemarin. Harga tiket sekarang udah kembali normal, kan? Tanya Michael. Ya, pihak penyelenggara ambil kesempatan
harga tiketnya kembali seperti semula. Yoshua benar-benar ingin menampar dirinya sendiri. Pantas saja kemarin Michael bilang, sayang sekali. Kemarin dia bawa 4 miliar. Kalau semuanya dipakai untuk beli tiket, setidaknya bisa untung 10 kali lipat. Tapi, dia tidak punya nyali. Sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Tentu saja Michael juga tahu, saat itu Yoshua masih tidak begitu percaya padanya. Tapi itu tidak perlu bahas lagi. Kamu udah beli banyak, gak perlu nyesal. 5.000 tiket yang ada di tanganmu juga bisa untung besar. Hibur Michael. Michael, sebenarnya aku gak ngerti. Kalau kamu tahu akan begini, kenapa kemarin gak beli lebih banyak? Aku bisa pinjamin uang. Tanya Yoshua. Kalau pinjam uang, bukannya harus utang budi padamu? Kata Michael sambil tersenyum. Utang budi? Berapalah harga budi? Yoshua terdiam beberapa saat. Michael malah menggeleng. Semakin banyak hal yang dialami, orang akan semakin mengerti, utang budi paling susah dibayar. Jam 7 malam ini, cari beberapa orang, kita ke stadion jual tiket. Setelah berpesan pada Yoshua, mereka mengakhiri telepon. Di sore hari, Michael membuat serangkaian rencana untuk dirinya sendiri. Saat jam 6 tiba, Michael naik taksi menuju ke stadion. Yoshua sudah menunggu di sana bersama 7 orang lainnya. Saat melihat Michael datang, dia segera berlari menghampiri. Michael, 1 tiket kita jual berapa? Tanya Yoshua sambil berbisik. Michael tersenyum saat melihatnya. Kita jual tiket terang-terangan, kenapa kamu begitu misterius? Aku sedikit gugup. Lagian, jadi calo di depan loket memang agak kurang pantas. Kata Yoshua dengan sedikit kesulitan. 4 juta aja, gak menarik kalau terlalu murah, terlalu mahal juga gak pantas, bisa dimarahin orang. Kata Michael. 4 juta? Yoshua membelalakan mata. Kenapa? Kurang? Bukan, boleh banget. Mata Yoshua berbinar. Belinya 200.000, dijual 4 juta, selisih harganya 20 kali lipat, tentu saja boleh. Dia punya 5.000 tiket. Kalau terjual semua, nilainya 20 miliar. Yoshua sudah hidup selama 40 tahun, belum pernah mendapatkan 20 miliar, mana mungkin tidak bersemangat. Selain bersemangat, Yoshua juga diam-diam merasa iri pada kemampuan para bintang dalam mendapatkan uang. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari loket. Tiket offline sudah habis terjual. Ayo mulai! Michael mengedipkan mata pada Yoshua, lalu berteriak keras ke arah kerumunan. Tiket konser penyanyi top. Siapa cepat, dia dapat. Bab 8. Bercerai hanyalah akhir, menikah kembali adalah awal. Wisnu adalah penjual tiket offline untuk konser ini. Kemarin ada 2 orang bodoh yang beli hampir 6.000 tiket. Walau harga tiket saat itu sudah jatuh sampai 200.000, tapi Wisnu masih dapat banyak komisi. Awalnya, dia berencana kabur setelah menjualnya, takut kedua orang bodoh itu akan mencari masalah dengannya. Tidak disangka, saat bangun pagi ini, berita positif tentang Rizky bertebaran. Winshu sangat menyesal sampai hampir menghancurkan rumahnya. Berdasarkan harga saat ini, dia kehilangan berapa banyak komisi? Kalau dibandingkan, dialah orang bodoh itu. Sekarang Wisnu sangat kesal, karena tiket di tangannya sudah habis terjual. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang familiar dan nyaring. Wisnu mendongak tanpa sadar, sial. Bukankah mereka 2 orang bodoh kemarin? Sudah membuatnya kehilangan banyak komisi, malah masih terang-terangan jadi calo di sini, bukannya sangat keterlaluan? Satpam! Satpam! Daa tarik Rizky benar-benar mengerikan. Ditambah dengan kejadian kemarin, orang yang beli tiket secara offline jauh lebih banyak dari yang dibayangkan. Selain itu, banyak yang datang dari luar daerah. Itu karena mereka tidak bisa mendapatkan tiket secara online,
juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini, maka coba datang ke sini beli tiket secara offline. Michael, Yoshua, dan yang lainnya dikerumuni banyak orang. Setelah yakin bahwa itu tiket asli, mereka tetap merebutnya walau harganya 4 juta. Sebelumnya Yoshua masih cemas tidak bisa terjual karena harga normalnya 2 juta. Sekarang kelihatannya dia terlalu banyak berpikir. Saat satpam datang untuk mengusir Michael dan yang lainnya, hampir 6.000 tiket itu sudah habis terjual. Bahkan ada orang yang terus bertanya, itu membuat Wisnu sangat emosi. Setelah meninggalkan stadion yang penuh sesak, Michael menghirup udara segar, lalu membuka BCA dan informasi rekeningnya. Totalnya 3,88 miliar rupiah. Walau sudah tahu akan seperti ini, Michael tetap saja merasa sangat tercengang saat melihat angka tersebut. Dari lahir sampai sekarang, selama 30 tahun ini, mana pernah dia lihat uang sebanyak ini? Yang terpenting, dia juga mendapatkannya dengan begitu mudah. Bahkan saat baru mulai berkarir, jumlah uang yang diperoleh dari bantuan orang tua kedua belah pihak dan kerabat juga hanya 320 juta. 1,64 miliar yang dipinjam dari Yoshua sudah diakumulasi hari demi hari. Jadi, kali ini, dengan modal tidak sampai 200 juta, Michael dapat 3,88 miliar. Dia benar-benar ingin berteriak. Biasanya orang yang kaya raya dalam waktu satu malam akan membeli segalanya. Pakaian, jam tangan, tas, dan mobil bermerek. Michael juga sama. Tapi, saat teringat pada utangnya dan harga barang-barang bermerek itu, Michael memaksakan diri untuk tenang. Sebuah jam tangan harganya puluhan juta, sebuah mobil harganya miliaran, apalagi rumah. Di kota Samudera, harga rumah melebihi puluhan juta bahkan ratusan juta per meter persegi. Bisa beli sebuah apartemen kecil seluas puluhan meter persegi dengan uang Michael yang sedikit ini, sudah termasuk bagus. Uang ini masih terlalu dikit. Kalau mau memberikan hidup yang baik pada Charlotte dan Celine, aku harus terus berjuang. Michael menekan kegembiraan dalam hatinya. Karena bisa tahu masa depan, Michael tidak cemas dengan masalah uang, hanya butuh waktu saja. Terdengar suara langkah kaki di belakang. Itu adalah Yoshua yang berkeringat deras. Di mana orang-orang itu? Tanya Michael sambil tersenyum. Sudah pergi. Yoshua duduk, memberikan sebotol air mineral pada Michael dengan sangat gembira. Gak kasih tips untuk mereka? Goda Michael. Udah, tiap orang 18 juta. Pelit sekali. Kamu udah dapat puluhan miliar, tapi gak kasih lebih banyak. Michael menurunkan sudut bibirnya. Ini bukan masalah kasih lebih banyak atau sedikit. Intinya itu keberuntungan. Yoshua melirik Michael, berkata dengan percaya diri. Coba pikirkan, itu angka keberuntungan. Bagaimana kalau mereka bertemu dengan orang sepertimu karena meminjam keberuntunganku? Michael menggeleng dan tersenyum. Pujian ini terlalu berlebihan. Michael, kamu hebat. Aku sungguh takluk padamu. Yoshua berkata lagi. Kalau dulu ikutin kamu, yang aku dapat sekarang bukan cuma 20 miliar, melainkan 80 miliar. Jumlah maksimal tiket yang bisa didapatkan secara offline cuma 10.000 lembar. Walau beli semuanya, kamu juga nggak mungkin dapat 80 miliar, paling banyak 40 miliar. Kata Michael. Itu juga boleh. Yoshua menghela napas. Berikan nomor rekeningmu, aku akan bayar utangku beserta bunganya. Mulai sekarang, kita nggak saling berutang lagi. Kata Michael. Bayar kepalamu. Yoshua langsung marah. Michael, kamu merendahkanku. Jujur aja, aku udah merasa bersalah karena kamu masih mau ngajak aku dapat uang tanpa memperhitungkan masalah dulu. Kamu benar-benar ingin aku berlutut, baru puas. Michael tersenyum pahit dan berkata, Kak Yoshua, bayar utang itu hal yang sangat wajar. Ini dua hal berbeda. Aku bisa kerja sama denganmu, karena dulu kamu pernah bantu aku. Oke. Yoshua berkata tanpa menunggu Michael selesai bicara.
Kalau kamu ngotot, kembalikan 1,64 miliar rupiah padaku, aku juga akan memberimu semua uang yang aku dapatkan ini. Setelah itu, kita berdua berjalan di jalan masing-masing, anggap saja gak saling kenal. Kamu rela? Goda Michael. Memangnya kenapa kalau gak rela? Walau bukan orang baik, tapi aku bukan orang yang gak tahu terima kasih, kata Yosua dengan tegas. Sebenarnya, dari masalah wide network sampai menjadi calo, Yosua sudah tahu bahwa Michael sangat hebat. Seingat Yosua, dulu Michael adalah orang yang tidak berguna, merupakan sampah masyarakat. Dia sangat membenci dan merendahkan orang-orang seperti itu. Tapi sekarang, sepertinya Michael menjadi orang yang berbeda, tidak seperti dulu yang tidak mau berusaha dan terpuruk. Sebaliknya, dia penuh semangat, seperti sebuah bintang baru yang mulai memancarkan sinar. Yosua punya firasat yang sangat kuat, asalkan bisa mengikuti Michael, mungkin 20 miliar rupiah yang didapatkan hari ini hanyalah uang kecil. Michael, ucapanku tetap sama, mulai sekarang kamu adalah saudaraku. Aku gak mau kamu membayarku, bukan karena mau kamu utang budi padaku, hanya saja. Saat bicara sampai di sini, Yosua menyeringai, terlihat sangat licik. Hanya saja, aku berharap, kelak kamu bisa terus mengajakku untuk kaya bersama. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih. Kalau menolak lagi, suasana akan canggung. Michael pun menerima dengan senang hati. Dibandingkan dengan uang yang didapat dengan mengajak Yosua, 1,6 miliar itu sungguh bukanlah apa-apa. Melihat Michael setuju, Yosua merasa lega. Itu membuktikan bahwa Michael bersedia terus mengajaknya. Oh ya, sepertinya Michael teringat sesuatu, berkata lagi. Aku dan Charlotte udah cerai. Mungkin dia akan ke tempatmu untuk bayar utang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Sudah cerai. Yosua mendecakkan mulut. Michael, sebagai orang yang berpengalaman, aku harus beritahu kamu. Aku juga pernah menyelidiki adik ipar. Mungkin kamu gak akan bisa menemukan orang seperti dia lagi di seluruh dunia ini. Kamu jangan mengecewakannya. Cerai adalah akhir, menikah kembali adalah awal. Kali ini, aku akan memberinya kehidupan terbaik. Michael melihat ke kejauhan, sepertinya sedang bicara pada Yosua, tapi juga sepertinya sedang bergumam. Setelah mengobrol sebentar, Michael kembali ke apartemen. Besok hari Sabtu, juga akhir Agustus, seharusnya Charlotte akan istirahat. Selain itu, hari ini mendapatkan sedikit uang, Michael berencana membeli sesuatu dan pergi melihat Celine. Setelah dihitung-hitung, mereka hanya tidak bertemu selama beberapa hari. Tapi bagi Michael, itu sangat lama. Bab 9, Charlotte, wanita berpendirian. Jam 8 pagi. Pintu masuk gedung. Seorang wanita muncul di sini. Walau berpakaian dan berdandan sederhana, tidak terlihat mewah sedikit pun, tapi itu tidak menghalangi tatapan mencengangkan dari para pria di sekitarnya. Hanya saja, memar yang ada di wajah wanita itu membuat orang sedih melihatnya. Charlotte menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan kegugupannya. Lagian, ini juga bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Setiap kali gajian, ini adalah tempat yang harus didatangi. Tok tok tok. Charlotte datang ke lantai tempat perusahaan keuangan Hanafi berada dengan memakai sepatu hak tinggi yang dibeli saat mau menikah. Resepsionis sudah mengenal Charlotte. Sesama perempuan, dia sangat bersimpati pada Charlotte, juga sangat membenci bajingan seperti Michael. Kak Charlotte, kamu sudah datang? Resepsionis memberikan segelas air pada Charlotte, bertanya. Sudah akhir bulan, kali ini kamu datang, sudah gajian lagi? Ya. Charlotte mengangguk, berusaha agar orang lain tidak menyadari dirinya yang malu. Dia adalah wanita yang sangat mementingkan harga diri. Walau kondisinya sangat sulit, tapi baginya, sebelum cerai, utang Michael adalah utang suami istri, dia harus bertanggung jawab, juga wajib membayarnya. Walau gajinya sangat sedikit, masih selisih jauh. Apa udah naik gaji?
Tanya resepsionis dengan sopan. Tidak, masih sama seperti sebelumnya. Aku sudah sisakan sedikit untuk biaya hidup, 6 juta ini untuk bayar utang. Charlotte mengeluarkan sebuah amplop, di dalamnya ada uang tunai 6 juta rupiah. Kak Charlotte, apa kamu harus berbuat seperti ini? Resepsionis berkata dengan kesal. Dia memukulmu, memarahimu, kamu masih bantu dia bayar utang. Masalahnya dia gak ada harapan sama sekali, anak juga ikut menderita. Kalau aku gak salah ingat, putrimu udah mau masuk TK, kan? Itu sangat penting. Kalau terus begini, mungkin kamu bahkan gak bisa bayar uang sekolah putrimu. Orang bilang, menghancurkan rumah tangga orang lain adalah dosa besar, tapi aku benar-benar sudah gak tahan melihatnya. Cerai saja, Kak Charlotte. Dengan kriteriamu, kamu pasti bisa dapat pria yang lebih baik. Aku gak membesar-besarkan. Para gadis muda yang belum menikah seperti kami ini saja masih kalah jauh darimu. Asalkan kamu mau, kamu bisa keluar dari kesulitan ini kapan saja. Charlotte menggeleng, memberikan amplop pada resepsionis, tidak mau banyak bicara lagi. Dia sudah berulang kali mendengar ucapan seperti itu. Tapi, apakah dia adalah seorang wanita yang mementingkan materi? Kalau dia adalah wanita seperti itu, kenapa dia memilih Michael, bukan memilih para pria yang berduit dan berkuasa? Setelah mengalami masalah selama beberapa tahun ini, ditambah lagi sudah ada Celine, mungkin dia tidak akan mencari pria lain lagi seumur hidupnya. Hais? Resepsionis tahu bahwa Charlotte tidak mau mendengarnya, maka menghela napas, tidak bicara lagi. Tapi, saat melihat Charlotte mau pergi, resepsionis malah berkata, Kak Charlotte, tunggu sebentar. Kemarin Pak Yosua bilang, dia mau bertemu denganmu. Bertemu denganku? Charlotte mengerutkan kening. Setahunya, perusahaan seperti perusahaan keuangan Hanafi tidaklah baik. Untuk apa menemuinya? Kak Charlotte, aku dengar Pak Yosua juga lagi ribut mau cerai. Hartanya bernilai miliaran rupiah. Kalau kamu, cukup! Charlotte berkata dengan dingin tanpa menunggu resepsionis selesai bicara. Perempuan harus tahu etiket. Kalau dia benar-benar cerai, itu nggak ada hubungannya denganku. Wajah resepsionis memerah, sedikit canggung, juga sedikit marah. Dia bermaksud baik, malah diberi pelajaran. Tapi dia juga tidak menyalahkan Charlotte, hanya merasa Charlotte tidak berpikiran terbuka. Dia punya kriteria yang begitu baik, malah tidak dimanfaatkan, sungguh sayang sekali. Resepsionis menelepon Yosua. Tak lama kemudian, Yosua berlari keluar dari kantor. Kamu Charlotte? Istrinya Michael? Kata Yosua pada Charlotte sambil tersenyum. Charlotte merasa sangat jijik saat melihat matanya yang menyipit. Tapi apa boleh buat, dia adalah kreditur. Charlotte harus sopan. Halo, Pak Yosua. Charlotte memaksakan diri untuk tersenyum. Haha, pantas saja. Adikku Michael terus memuji kecantikanmu. Awalnya aku nggak percaya. Setelah melihatmu hari ini, ternyata memang benar. Kata Yosua. Adik Michael? Charlotte bingung. Sejak kapan Michael begitu akrab dengan Pak Yosua? Status mereka berbeda begitu jauh. Begitu teringat sifat Michael, ekspresi Charlotte langsung berubah. Jangan-jangan, bajingan itu sudah menjualnya? Charlotte merasa malu karena bercerai, tapi tidak berani memperlihatkannya di depan Stephen. Pantas saja saat itu Michael begitu tenang. Pantas saja Pak Yosua begitu sungkan. Ternyata sedang menunggunya di sini. Semuanya hanya pura-pura. Mata Charlotte memerah. Dia menahan diri untuk tidak menangis. Muncul amarah dan rasa sakit di hati. Dia sulit percaya betapa bajingannya Michael. Sudah cerai, tapi masih tidak melepaskannya. Adik ipar, kamu. Yosua bingung saat melihat ekspresi Charlotte. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kenapa menangis? Jangan panggil aku adik ipar. Kami sudah cerai. Aku bukan istrinya lagi.
Tiba-tiba, Charlotte berkata dengan keras. Katakan saja, niat buruk apa lagi yang mau kalian lakukan? Berapa lagi uang yang dia pinjam darimu? Aku beritahu, gak peduli apapun yang mau kalian lakukan, aku gak akan setuju. Masyarakat saat ini harus memperhatikan hukum, gak ada yang bisa memaksaku. Salah paham, ini salah paham. Yosua berkeringat dingin. Kalau Michael tahu bahwa istrinya ditindas di sini, maka impiannya untuk kaya raya akan hancur. Adik, Charlotte, di sini ada banyak orang, kamu datang ke kantorku dulu, kita bicara empat mata. Aku bersumpah, kami sama sekali gak punya niat buruk. Kalau mau menipumu, maka aku akan mati disambar petir. Yosua segera menjelaskan. Adegan ini mengejutkan resepsionis. Dia belum pernah melihat Pak Yosua begitu panik. Aku gak mau. Charlotte menggeleng dengan tegas. Saat melihat orang di sekitar semakin banyak, Yosua segera berkata, Astaga, anggap saja aku memohon. Bagaimanapun, aku termasuk orang yang punya status di sini. Kalau begini, orang akan mengira aku melakukan sesuatu padamu. Charlotte melihat sepertinya Yosua tidak berpura-pura. Dia pun mengangguk dan berkata, Oke, kita ke kantormu, tapi gak boleh tutup pintu. Oke, ikuti saja apa katamu, beres, kan? Yosua merasa lega. Setibanya di kantor, Yosua meminta Charlotte untuk duduk, lalu mengeluarkan surat utang yang sudah disiapkan dari awal. Itu adalah surat utang Michael sebesar 1,64 miliar rupiah, tertulis dengan sangat jelas, juga tertera cap jempol Michael. Apa maumu? Mau mengancamku dengan itu? Ekspresi Charlotte dingin. Tidak disangka, Yosua merobek surat itu. Apa maumu? Charlotte terkejut. Mulai hari ini, perusahaan keuangan Hanafi dan Michael sudah gak ada hubungan lagi. Adik ipar, kelak kamu gak perlu datang lagi. Yosua berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, kamu gak perlu datang untuk bayar utang lagi. Tapi, kalau kamu merasa lingkungan di sini bagus, mau minum teh di sini, aku akan menyambutmu kapan saja. Charlotte melihat surat utang yang dirobek itu dengan tercengang, sama sekali tidak mendengarkan ucapan Yosua. Bab 10. Halo, aku Michael. Kota tua. Di komplek Citra Raya. Michael membawa banyak barang, bersandar di pintu. Selin, ini papa, bukakan pintu. Gak mau. Mama bilang, Selin gak boleh asal buka pintu. Terdengar suara anak kecil yang manja dari dalam rumah sewa tua. Michael berkata dengan tidak berdaya. Bukannya kemarin malam kamu telepon papa? Papa tahu kamu mencemaskan papa, jadi hari ini papa datang. Papa juga belikan ayam goreng, hamburger, dan mainan kesukaanmu. Benarkah? Begitu mendengar ayam goreng dan hamburger, Selin menjadi bersemangat. Tapi, ekspresinya cemberut dengan segera. Tapi, Mama larang aku asal buka pintu. Selain itu, waktu itu Mama yang suruh aku telepon, aku sendiri gak berani telepon Papa. Papa akan pukul aku kalau marah. Mata Michael memerah saat melihat wajah kecil yang kurus melalui celah pintu. Papa, kenapa gak bicara? Tanya Selin. Papa di sini, Papa gak pergi. Karena Mama melarangmu buka pintu. Kalau begitu, Papa akan tunggu di sini sampai Mama pulang. Kata Michael. Tapi di luar gak ada tempat duduk, apa Papa gak capek? Selin memoncongkan mulut kecilnya. Gak kok, asalkan bisa lihat Selin, gak peduli berdiri berapa lama, Papa gak akan capek. Michael berpaling, tanpa sadar air matanya mengalir. Saat ini, pintu rumah seberang terbuka. Seorang wanita tua berusia 70 tahun keluar. Dia adalah Nenek Winda yang tinggal di seberang. Saat mendengar suara Selin, dia mencemaskan gadis cilik itu sendirian di rumah, maka keluar untuk melihatnya. Dari dulu dia sangat menjaga Charlotte dan Selin,
kadang membuat makanan enak dan memberikannya pada mereka. Sekarang Michael sangat berterima kasih padanya. Nenek Winda. Sapa Michael. Kamu mau apa lagi? Winda terlihat waspada. Dulu Michael tidak pernah memanggilnya Nenek Winda, selalu menyebutnya dasar wanita tua. Ada beberapa kali dia merasa Winda sangat suka ikut campur, hampir saja menghancurkan pintu rumahnya. Aku pulang mau lihat Celine, kata Michael dengan canggung. Charlotte gak di rumah, kan? Kamu mau bohongi Celine agar membukakan pintu untukmu lagi, lalu mencuri uang? Winda sangat emosi, berkata sambil menunjuk Michael. Michael, kamu juga udah bukan anak kecil lagi. Celine udah mau masuk TK, apa kamu gak bisa lepasin mereka? Gaji Charlotte gak sampai 8 juta sebulan, tiap hari kerja sampai kelelahan, masih harus jaga Celine dan bayar utangmu. Dia sendiri hampir gak bisa makan, mana mungkin masih punya uang untukmu judi? Lihatlah dirimu, lalu lihat orang lain. Walau gak bisa kaya raya, tapi setidaknya orang masih mau kerja, berusaha memberikan hidup yang baik buat istri dan anak. Bagaimana denganmu? Kamu ngapain selama ini? Charlotte wanita yang begitu baik, malah sering kamu pukul sampai masuk rumah sakit. Apa kamu masih punya hati nurani? Dan Celine, dia masih kecil. Dia tahu apa? Kenapa kamu selalu marahin dia tiap kali kalah judi? Apa kamu tahu itu bisa membuatnya terluka? Bisa membuatnya trauma. Coba kamu cari tahu, apa ada ayah sepertimu? Dulu Winda dan suaminya adalah guru, tapi diberhentikan karena suatu alasan, bukan pensiun. Profesionalisme pekerjaan selama bertahun-tahun itu membuatnya tidak tahan melihat sikap Michael. Jadi, walau tahu Michael tidak suka mendengarnya, dia tetap mau mengatakannya. Selesai bicara, dia sangat marah sampai mau memukul Michael dengan tongkatnya. Kali ini, Michael tidak menghindar, hanya berdiri di sana dengan sedih. Tapi terdengar teriakan Celine dari dalam rumah. Jangan pukul papaku! Winda berhenti, menurunkan tongkatnya kembali. Kamu keterlaluan begitu, tapi Celine masih membelamu. Tanyakan pada hati nuranimu sendiri, apa kamu gak bersalah pada mereka? Selesai bicara, Winda berbalik dan hendak pulang. Nenek Winda! Michael mengeluarkan 2 juta, berkata, ini 2 juta utangku padamu, ada makanan kaleng dan susu, anggap saja sebagai permintaan maafku pada nenek dan kakek Salman. Harap nenek menerimanya. Winda tidak berani percaya saat melihat uang di tangan Michael. Dimulai dari saat Michael kecanduan judi, Winda tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kembali 2 juta itu. Sudah 4 tahun, Michael tidak pernah berinisiatif mau mengembalikannya, bahkan terus memikirkan cara untuk meminjamnya lagi. Tapi Winda tidak pernah meminjamkannya. Kenapa tiba-tiba berubah? Winda juga malas bertanya, berkata dengan dingin. Aku punya uang. Kalau kamu masih punya hati nurani, berikan uang itu pada Charlotte. Aku juga nggak mau makanan kaleng dan susu itu. Berikan saja pada Celine, anak itu nggak pernah makan kenyang. Nenek Winda. Michael berlutut di lantai, itu mengejutkan Winda. Laki-laki harus punya harga diri. Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu, selama ini, aku udah tahu jelas sifatmu. Walau kamu berlutut, aku juga nggak akan meminjamkan uang padamu lagi. Nenek Winda, selama ini aku memang bajingan. Untung ada nenek dan kakek Salman yang menjaga Charlotte dan Celine. Aku akan terus mengingat budi ini. Michael berkata dengan tegas. Aku tahu, mungkin nenek gak akan percaya pada aku, tapi aku bersumpah, aku gak akan seperti dulu lagi. Aku akan memperlakukan Charlotte dan Celine dengan baik, juga akan berbakti pada nenek dan kakek Salman. Selama ini, selain orang tua dan mertua, orang yang paling baik pada Charlotte dan Celine adalah Winda dan suaminya. Setelah sadar, barulah Michael tahu betapa baiknya kedua lansia ini. Tidak punya hubungan darah, tapi sangat dekat. Michael patut berlutut pada mereka. Kamu,
Saat melihat sepertinya Michelle tidak berpura-pura, Winda segera memapah Michael berdiri. Yang penting kamu mau berubah. Winda hampir menangis. Dia membersihkan debu di lutut Michael. Kamu baru 30 tahun, masih punya masa depan yang cerah. Kalau udah tahu salah, sekarang masih belum terlambat untuk berubah. Nenek juga ikut senang. Akhirnya, Winda tetap tidak bisa menolak Michael, menerima 2 juta dan barang-barang yang diberikannya. Di saat yang sama, Michael juga menolak ajakannya untuk menunggu Charlotte di rumah Winda. Dia ingin mengobrol dengan Celine. Sudah lebih dari setengah jam berlalu, Michael dan Celine masih terus mengobrol. Michael kadang bercerita untuk Celine, kadang bercanda dengannya. Hal itu membuat gadis cilik tersebut tertawa gembira. Meski sudah pulang, tapi Winda terus bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan dengan cermat. Akhirnya, dia menyadari bahwa sepertinya Michael sudah benar-benar berbeda dengan dulu. Tok tok tok. Terdengar suara langkah kaki di koridor. Hal pertama yang dilihat Michael adalah sepatu hak tinggi yang sangat familiar itu. Sejak menikah sampai sekarang, sepertinya Charlotte tidak pernah beli sepatu hak tinggi lagi. Jelas-jelas dia adalah wanita yang sangat menyukai sepatu hak tinggi. Untuk apa kamu kesini? Suara Charlotte yang dingin memecahkan pemikiran Michael. Michael menghela napas panjang, lalu tersenyum pada Charlotte. Halo, aku Michael.